Keluarga Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi karena kedua orang tuanya menjalani perawatan medis. Menurut kerabat, Raya kerap bermain di lantai tanah di kolong rumah panggung milik orang tuanya sejak berusia 2 tahun. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Rumah panggung berukuran 4x2 di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang menjadi tempat tinggal Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi. Orang tua Raya, Udin dan Endah, kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa di Cimahi, Bandung. Menurut kerabat, di lantai tanah atau di kolong rumah panggung inilah Raya biasa bermain bersama anak-anak seumurannya. Kerabat juga mengungkap, meski sering diobati ke posyandu setempat, Raya tidak diketahui cacingan, hanya gangguan paru-paru yang dideritanya sejak usia 2 tahun. Keadaannya emang nggak seperti anak pada umumnya. Emang ada kelainan dari bayi, jalannya juga baru ya. Emang suka di tanah, di rumah juga emang kesehariannya di tanah kan. Itu kata orang tua anteng gitu, emang suka cerik gitu, hoyongna ameng gitu, kadang ke atas main, kadang emang suka main di tanah, main ke kolong. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan aktivis kemanusiaan dan founder Rumah Teduh dan Peaceful Land, Ibu Iin Ahsin, dan juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Bapak Andi Rahman. Assalamualaikum, selamat sore Bu Iin, Pak Andi. Selamat sore. Ya, saya langsung izin ke Bu Iin terlebih dahulu. Ibu, ini kita tahu ini tamparan keras ya Bu untuk kita semua, termasuk Dinas Kesehatan setempat dan juga pemerintah. Bagaimana mereka harus hadir, bukan hanya bicara angka tapi kesejahteraan, keberpihakan nyata terhadap rakyat. Yang menarik bagaimana relawan yang menolong ini, bukan pemerintah. Ibu Iin boleh cerita bagaimana sebenarnya kondisi Raya saat ditemukan dan apa kendala Bu Iin? Iya, kondisinya udah kritis ya, udah nggak sadar. Jadi yang memang kami dengar sebelumnya, sebelum pihak keluarga ngontak kita tanggal 13 Juli, itu pagi hari 13 Juli Raya itu sempat dibawa ke klinik karena kondisinya memang mulai turun. Naik motor ke klinik terdekat dan di klinik itu sempat diinfus 1 labu. Kemudian memang dipulangkan dan disarankan untuk dirujuk ke dokter anak. Jadi agak berbeda nih informasi yang kami temukan. Bukan dirujuk ke rumah sakit, disarankan untuk ke rumah sakit tidak, tapi keluarganya selaporan kepada kami bilangnya dirujuk ke dokter anak aja. Di situ saya udah berpikir kalau anak dalam kondisi kritis lalu pihak klinik meminta dirujuk ke dokter anak, mereka memikirkan nggak ke dokter anaknya naik apa? Bahkan mereka sadar betul ketika Raya di klinik itu harus bayar 600.000 dan ternyata mereka nggak punya uang, cuma bisa bayar 100.000. Tapi pihak klinik alhamdulillah membebaskan. Ketika menyarankan untuk datang ke dokter anak, kan harusnya sudah dipikirkan ya, bayarnya pakai apa? Kan semua tahu Raya itu tidak punya kartu identitas apapun. Jadi hanya memberikan saran, tapi tidak langsung mengambil action. Alhamdulillahnya, ketika kemudian Raya dibawa pulang lagi, karena kemudian tidak bisa pergi ke dokter anak, salah satu kerabatnya, sebetulnya kerabatnya Raya yang kontak kami itu sempat kita tolong juga dan pernah tinggal di Rumah Teduh sebagai pasien juga.
Jadi mereka kontak rumah teduh dan kemudian hari itu juga siang itu kita ambil ke rumahnya. Di rumah kondisinya sudah nggak sadar, kita cek saturasi udah rendah, kemudian kita pasangin oksigen, langsung kita bawa, nggak pakai mikir-mikir panjang harus dibawa kemana, kita pikirnya ke bawa ke rumah sakit RSUD di Sukabumi. Oke. Dan Di Sukabumi juga langsung masuk PICU tuh, nggak lama langsung masuk PICU. Ibu, sebelumnya ada informasi apa bahwa belum pernah Raya mendapat perawatan medis sebelumnya karena tadi tidak ada BPJS dan keterbatasan ekonomi ya, Bu? Pak, yang saya dapati kenyataannya, ketika kami datang itu Raya tuh belum pernah dibawa ke puskesmas loh. Selama ini dibawanya ke klinik. Jadi ke puskesmas itu belum pernah. Baik, saya langsung ke Pak Andi. Pak Andi, bahwa ketika kita ada banyak vaskes ya Pak, Sukabumi tidak jauh dari Jakarta, tidak jauh dari Bandung. Bagaimana Dinas Kesehatan setempat Pak melihat kasus ini? Karena walaupun tadi saya baca bahwa Kepala Dinas sudah minta maaf ya Pak, tapi mungkin jadi perhatian kita bersama bagaimana harusnya pemerintah dan ya vaskes tadi bisa hadir Pak untuk menjangkau rakyat yang kondisinya luar biasa ekstrim ini Pak. Ya, terima kasih Bung Juno. Saya turut prihatin ya dengan kejadian ini dan merupakan cambuk lah buat kami sebagai pelayanan publik, ya, khususnya di lingkup bidang kesehatan Dinas Kabupaten Sukabumi. Dengan kejadian yang luar biasa menurut kami, ini kejadian pertama Bu dari semenjak ya saya tahu puluhan tahun baru ada bayi meninggal dengan penyakit kecacingan, yang tentunya kecacingan ini yang semestinya secara prosedural ataupun secara pelayanan tidak perlulah sampai ke tingkat kematian gitu ya. Ya saya sampaikan memang betul ini sejak orang tua ibunya melahirkan di Puskesmas Cicurug, kemudian itu lahir di Puskesmas Cicurug dengan tidak punya identitas Bu. Tidak punya identitas, tidak punya KTP KK dan apalagi BPJS ya. Nah, terdeteksinya Raya ini di bawah garis merah itu sebenarnya di sistem PPGBM itu 6 bulan Bu. Ya, sudah ditemukan sampai usia 14 bulan itu masih BGM. Ya. Tapi di proses itu sudah beberapa kali kita melakukan pelayanan ya, artinya tata kelola untuk bayi gizi buruk ini gitu Bu. Nah, diantaranya ya ada PMT, kemudian ada juga pemeriksaan ya baik di Posyandu. Nah, yang kami telusuri kemarin melakukan pemeriksaan, Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, bidan desanya telah kami audit. Ya kami menerima informasi bahwa memang Raya ini ke Posyandu itu artinya selang-selang gitu Bu. Jadi tidak tiap bulan. Nah terus bagaimana kaitan dengan penanganan lainnya kayak pemberian vitamin A atau obat cacing. Setiap tahun program pemerintah itu ada yang namanya pemberian obat cacing 1 tahun 2 kali setiap 6 bulan termasuk vitamin A. Nah kemudian apakah yakin Raya ini minum obat cacing? Nah itu yang jadi sekarang menjadi cambuk buat kita perhatian. Tata laksana pemberian obat itu kalau di Posyandu itu diberikan obat vitamin A dulu karena tidak bisa bersamaan. Nah obat cacingnya itu dibawa oleh yang mengantarnya, yang mengasuh, yang mengantar ke Posyandu. Dan termasuk tanggal 25 Februari ya Raya ini mendapatkan vitamin sama obat cacingnya gitu. Cuman ya saya tidak meyakini bahwa obat cacing diminum atau tidak. Nah itu yang sangat menyayangkan ya buat kami. Nah kemudian untuk kronologis yang ibu terima kasih nih dari Rumah Teduh yang buat kami ya satu kebanggaan ataupun satu keprihatinan juga Bu buat kami saat introspeksi ya. Karena gini Bu, yang kami temukan dalam audit kami. Karena punten saya sebagai sekretaris itu sebagai pelaksana
Satuan Pengawas Pak Andi. Internal. Ya, siap. Ya, izin waktunya terbatas sekali karena kita akan azan, tapi tadi poinnya sudah dapat ya Pak. Terima kasih untuk kinerjanya, tapi semoga ini kasus terakhir Bapak, karena sebenarnya kesehatan itu katanya hak untuk semua orang sih Pak ya, bukan hanya segelintir orang. Terima kasih Bu Iin juga Pak Andi, sehat-sehat semuanya. Kan